Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Salsa Nabila Bilkis. Saya dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi apapun bentuk dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka setiap organisasi harus mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi. Persaingan pada era global yang sangat ketat, sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting memainkan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, kredibilitas, serta penciptaan kepercayaan publik. Sumber daya manusia sebagai modal utama dan berharga dalam organisasi mencerminkan penekanan lebih pada sumber daya tak berwujud daripada yang nyata. Sedangkan pengertian sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Era globalisasi telah bergulir dengan didominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus-menerus mampu mengembangkan diri secara protektif. Sumber daya manusia harus menjadi manusia-manusia kreatif atau pembelajar yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat sehingga potensi insaninya dapat berkembang secara maksimal. Sumber daya manusia adalah unsur yang vital dalam organisasi. Alasan yang pertama karena sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Sumber daya manusia merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, melokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Alasan yang kedua, sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Sumber daya manusia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama fungsi lini, yang kedua fungsi koordinatif, dan yang terakhir fungsi jasa atau staf. Fungsi lini adalah fungsi yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas organisasi, yaitu langsung memberikan jasa kepada Messi atau langsung mengatur rangka kehidupan Messi dalam suatu bidang. Fungsi yang kedua adalah fungsi koordinator. Koordinator melakukan koordinasi, mengawas dan memberikan arahan kepada anggota atau tim lain yang terkait, mencari tahu dengan menyusun target kerja yang ingin dicapai, memberikan bimbingan kepada anggota, bawahan atau tim lain. Dan yang terakhir adalah fungsi staf. Staf memberikan bantuan dalam porsi terbesar terhadap bidang tugas pimpinan dalam arti leading di bidang administrasi. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia didefinisikan oleh berbagai ahli sebagai berikut. Menurut Tehani Handoko 1996, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegritasan, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia, agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Shimamura 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan. Menurut Schuler et al. Dalam Irianto 2001, setidaknya MSDM memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Dan yang ketiga, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal.
Menurut Umar 1999, dalam tugasnya, manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan atas 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial. Fungsi manajerial diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua adalah fungsi operasional, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegritasan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga adalah fungsi kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Dari 3 fungsi utama manajemen sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai definisi sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegritasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan atau visi misi perusahaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dengan bekerja efektif secara efisien dan membantu tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan, teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistesi. Yang kedelapan adalah pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan cukup sulit dalam manajemen sumber daya manusia karena mempersatukan dan dua kepentingan yang berbeda. Yang kesembilan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Yang ke-10, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Karena disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. Yang ke-11, pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja akhir, pensiun, dan oleh sebab yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan kemampuan dalam mengelola, mengorganisasikan, merencanakan, serta mengembangkan individu sebagai konsep dasar sumber daya manusia yang berkualitas, menghasilkan, dan memiliki nilai. Dalam era sekarang ini, di mana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik untuk individual maupun tujuan organisasional. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam interaksinya dengan faktor modal, material, metode, dan mesin. Kompleksitas yang ada dapat menentukan kualitas manusia. Oleh karena dua itu mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan setiap aspeknya.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, saya Salsa Nabila Bilkis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.